Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan judul Mengenal Tanah Adat Bali. Belakangan ini kita sering terkaget-kaget sekaligus prihatin mendengarkan, melihat kejadian-kejadian, kasus-kasus adat yang terjadi, yang justru pemantiknya adalah tanah desa adat. Sesungguhnya kasus-kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi kalau kita betul-betul bisa mengimplementasikan kearifan lokal kita di Bali. Kita bisa mengimplementasikan apa itu yang namanya paras-paros, apa itu yang namanya segilik, seguluk, salunglung, sebayantake, dan sarpenaya. Kelihatannya kita belum mampu mengimplementasikannya dengan baik. Dan kasus-kasus itu juga mungkin atau antara lain disebabkan karena kekurang pahaman kita, termasuk saya juga, terhadap eksistensi tanah adat itu sendiri secara menyeluruh. Belakangan ini memang para ilmuwan, akademisi sudah banyak yang melakukan kajian-kajian, terutama yang belakangan mengkaji tanah adat Bali melalui prasasti-prasasti yang ada, terutama prasasti-prasasti yang dikeluarkan di saat pemerintahan raja-raja Bali kuno. Sesuai dengan hasil kajian tersebut dari beberapa prasasti, apakah itu prasasti yang di Serai, yang di Buahan, yang di Erawang, dan banyak lagi prasasti-prasasti lain. Jadi tanah adat Bali itu asal muasalnya antara lain, satu, karena memang warga atau kelompok warga melakukan perabasan hutan, membuka hutan larangan istilahnya, atau kalau istilah Balinya mungkin alas tenget, alas pingit. Kemudian hasil dari membuka hutan ini itu dibagikan secara merata, secara demokratis dengan seluruh warga yang terlibat dalam pembukaan hutan tersebut. Kemudian yang kedua, ada juga desa-desa adat atau komunitas warga di saat itu, karena situasi, karena pertambahan penduduk, karena kepentingannya sudah lebih tinggi lagi, sehingga kekurangan tanah, lahan untuk bercocok tanam. Untuk hal ini biasanya warga menghadap pada raja pada saat itu untuk mohon tanah-tanah hutan, tanah-tanah tempat perburuan raja dimohon untuk dihibahkan kepada desa mereka. Ada juga mekanismenya warga di suatu komunitas itu membeli tanah yang dimiliki oleh raja.
Dan bila raja mengizinkan, itu tentu akan ditentukan batas-batasnya sampai di mana bisa dibuka hutan atau tempat perburuan raja itu, sehingga jelas batas-batasnya. Dan kemudian peruntukannya juga pastilah itu dituntun oleh raja di saat itu agar merata, adil untuk seluruh warga yang ada di sekitar itu. Dan yang terakhir biasanya adalah dari raja agar tidak ada klaim di kemudian hari, agar tidak ada kasus-kasus di kemudian hari, raja biasanya membuat prasasti. Jadi diberikan prasasti, ditulis di sana batasnya, kemudian hak-hak dan kewajibannya seperti apa, apakah termasuk juga pajaknya dihibahkan atau tidak bayar pajak, atau cuma tanahnya saja dihibahkan sedangkan mereka harus tetap bayar pajak. Itu mekanismenya. Dan yang berikutnya perlu kami sampaikan adalah tanah-tanah yang menjadi milik dari tempat suci. Dulu di zaman kerajaan, terutama di zaman Bali kuno di abad ke-10 sampai 12 itu, memang tempat suci mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Raja biasanya menghibahkan tanah kepada tempat suci, kemudian tanah tersebut diperintahkan untuk dibuka. Setelah dibuka, supaya warga di sekitar tempat suci itu menjadikan itu sebagai sawah ataupun ladang. Di sana tidak lupa pula ada prasastinya. Pada saat penyerahan prasasti, biasanya para pejabat-pejabat kerajaan, termasuk para pendeta Siwa dan Buddha, itu akan ikut hadir menyaksikan. Dan jangan lupa pula di saat itu, di prasastinya akan ada yang namanya petuah-petuah. Ada di sana yang namanya pemastu. Jadi siapa yang melanggar isi dari prasasti tersebut akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi jangan main-main dengan tanah labe pura te. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan. Kita ingin tahu seperti apa sket, seperti apa model dari tanah desa adat yang ada sekarang ini di masing-masing desa adat. Itu kalau kita umpamakan bahwa tanah desa adat itu sebuah lingkaran. Jadi lingkaran ini yang paling luar adalah wates desa adat. Wates desa adat ini dapat berupa sungai, dapat berupa kelabah, bukit, gunung, dan batas-batas alam yang lainnya. Batas-batas desa ini sangat perlu. Selain terkait dengan nilai ekonomis, juga ini tersangkut dengan masalah kecuntakan, kesucian. Sering kita mendengarkan sekarang ini banyak sekali terjadi sengketa karena batas desa yang tidak jelas. Jadi batas desa harus dibuat dengan sejelas-jelasnya. Namun bagi desa adat yang memang tidak mungkin atau belum mungkin dibuatkan batas desa yang jelas, yaitu ya biarkan saja seperti itu. Kemudian tentu ada dibuatkan petingat
catatan-catatan, kesepahaman-kesepahaman yang lain tertulis itu, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Batas desa itu kemudian lingkaran berikutnya adalah yang namanya wewengkon desa adat. Wewengkon desa adat ini ya terdiri dari tanah ayahan desa. Tanah ayahan desa ini adalah tanah yang diberikan oleh desa adat ke warga, ke krama itu untuk menguasai, hanya untuk menguasai. Artinya tanah tersebut dikelola dengan sedemikian rupa, cuman warga yang mendapatkan hak penguasaan itu tidak boleh memindah tangankan, antara lain menjual tanah itu. Kalaupun itu harus dijual, harus mendapatkan persetujuan dari bendesa ataupun dari paruman desa adat. Mengapa tegas ini agak saklek? Karena memang tanah ayahan desa ini terkait dengan kayangan-kayangan desa, termasuk kayangan 3 yang ada di desa adat tersebut. Inilah ayahan desa inilah yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan ayah-ayahan ngupopire, melakukan memelihara pura dan mengajarkan adat di desanya masing-masing. Kemudian di wewengkon desa di sekitar tanah AYDS tersebut, apakah itu sawah atau kebun, juga ada tanah-tanah yang namanya tanah pecatu. Itu misalnya untuk orang-orang yang berjasa untuk kerajaan di saat itu. Kemudian ada pula tanah bukti. Tanah bukti itulah tanah yang diberikan kepada pejabat desa ya sebagai insentif lah untuk melakukan tugas-tugasnya. Artinya setelah selesai melakukan tugas, tanah bukti itu harus dikembalikan. Berikutnya, di lingkaran berikutnya adalah namanya tegak desa. Tegak desa ini adalah terdiri dari karang desa. Karang desa berarti adalah tanah yang khusus diberikan kepada warga, kepada krama desa adat untuk membangun rumah tempat tinggal. Jadi ini pula tanahnya hanya dikuasai, tidak boleh dipindah tangankan semau-maunya. Harus seizin bendesa adat maupun paruman desa adat di sana. Itu terkait dengan karang desa. Dan di tegak desa itu pula ada yang namanya untuk peryangan, untuk membangun pura kayangan 3 dan untuk pula membangun kayangan-kayangan desa yang lainnya. Itu, dan berikutnya di karang masing-masing warga itu memang dibagi 3 untuk peryangan, untuk pawongan, untuk membangun rumah tempat tinggal, dan yang niste manalenya itu yang namanya tebe, itu adalah untuk biasanya untuk, kalau dulu ya untuk ternak juga di sana. Kemudian untuk membuang limbah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun fungsi tebe sekarang sudah mulai bergeser, bukan dipakai tebe tapi justru di sana dipakai untuk tempat mendirikan rumah tempat tinggal karena memang sudah kehabisan tempat. Dan di karang desa ini, di masing-masing karang desa diatur oleh desa adatnya bahwa ada aweg-awegnya bagaimana membangun batas-batas desa, batas-batas rumahnya. Ada yang namanya istilahnya adalah megaleng kaje atau megaleng keluan. Jadi warga itu membangun penyengker atau batas atau temboknya itu hanya di sebelah utara, timur, dan baratnya. Sedangkan di sebelah selatannya
dibangun batas tembok pembatasnya itu dibangun oleh warga di sebelah selatannya. Kalau menghadap timur barat barisannya begitu, leretan rumahnya, berarti yang di barat tembok yang di barat dibangun oleh warga yang di sebelah barat. Pemirsa yang budiman, kita di belakangan ini juga sering terjadi sengketa tanah yang seperti kami sebutkan di awal, terutama yang menjadi pro kontra belakangan ini, yang masih persepsinya masih berbeda-beda, sangat variatif antara satu warga dengan warga yang lain, antara satu desa adat dengan desa adat yang lain, yaitu terkait dengan status tanah. Ada sementara yang berpendapat bahwa tanah desa adat tersebut atau tanah yang ada di wilayah desa adat tersebut sepenuhnya adalah milik desa adat. Artinya tanah tersebut karena milik desa adat, ya tidak boleh dibuatkan sertifikat atas nama masing-masing warga. Artinya lagi bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula warga atau sekelompok warga yang berpendapat bahwa tanah desa adat yang ada di wilayah desa adat tersebut setelah disertifikatkan atas nama warga desa adat itu dapat diperjualbelikan, dapat dipindah tangankan ke orang lain. Dan ini mereka beralasan walaupun dijual tapi tetap akan melakukan kewajibannya untuk ngayah begitu. Ini kelihatannya memang dari satu sisi kelihatannya masuk akal itu. Jadi tanah dijual, yang penting ayahannya ada. Tapi jangan lupa, apakah nanti kondisi mereka tetap seperti perekonomiannya? Apakah tetap seperti pada saat mereka menjual itu? Bagaimana nanti kalau warga tersebut sudah tidak mampu lagi? Siapa yang akan mesangga turun untuk memelihara keajagan adat, keajagan Kayangan 3? Belum lagi apakah nanti keturunannya, prati sentananya itu, generasi berikutnya akan sanggup melakukan ayah-ayahan di desa tanpa didasari, tanpa ada tanah ayahan desa untuk ayah. Ini menjadi pertanyaan. Dan berikutnya, pemirsa, ini yang perlu kita hindari bersama, karena sengketa tanah ini ada yang demikian memuncaknya emosinya antar keluarga yang bersengketa dalam satu pekarangan, ada yang sampai menginginkan, memutuskan untuk membagi pekarangan. Sesungguhnya ini menurut saya kurang bijak. Jangan membagi karang. Kalau itu misalnya dalam konsep pedem raksa, itu bolehlah. Artinya pedem raksa itu adalah cuma untuk memelihara. Misalnya balai gedenya ini yang memelihara, balai gedongnya ini dan selanjutnya. Apalagi misalnya ini jangan sampai ini memang tidak boleh sama sekali untuk membagi kayangannya. Sangahnya, merajanya itu sama sekali tidak boleh itu. Dan kalau ini sampai terjadi, ya memang sudah sulit kita untuk selanjutnya ini.
Jadi mari kita ajarkan tanah Bali, tanah kita sendiri di pekarangan, tanah Bali ini, sehingga tanah Bali ke depan menjadi semakin kabinawa, semakin dihargai, dimuliakan oleh orang dan kita sendiri, dan Bali ini akhirnya menjadi Bali yang agung, Bali yang memang dicintai bukan saja oleh kita tapi oleh seluruh dunia. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sinep dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.